Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Hadi wal Khamsun min Suwaril Quran, Suratul Zariyat. Surah yang ke-51 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Az-Zariyat. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 60 ayat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, waz-zariyati zarwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Apa kata Allah? Demi angin yang bertiup, falhamilati wikra, demi awan-awan yang membawa hujan, faljariyati yusra, demi kapal-kapal yang berlayar di laut dengan mudah, falmuqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang telah berbagai macam perkara dan tugas-tugasnya. Innama tu'aduna lasadiq, bahwasanya sesuatu yang dijanjikan kepada kalian itu sungguh benar. Wa inna ad-dina lawaqi, dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah yang pertama dengan angin yang bertiup. Angin adalah salah satu ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diciptakan siapapun. Kemudian awan yang membawa hujan, dan Allah bersumpah lagi dengan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dengan malaikat-malaikat yang punya berbagai macam tugas dan perkara. Dari sekian banyak makhluk Allah, nah ini malaikat semua telah mendapatkan tugas daripada Allah, dan malaikat itu menjalankan tugasnya dengan tepat dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, dan mereka itu selalu melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah ingin menyampaikan kepada kita bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah itu sungguhlah benar. Innama tu'aduna lasadiq, karena Allah tidaklah ingkar janji. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, innallaha la yukhliful mi'ad. Baik janji Allah itu di dalam dunia maupun di akhirat pasti benar. Wa inna ad-dina lawaqi, dan bahwasanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban amal kita, lawaqi, pasti akan terjadi. Nah, inilah hikmah dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa berjaga-jaga dan memperbaiki diri kita, benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga yang dikelilingi oleh mata air. Inilah ketetapan yang sudah disampaikan oleh Allah bahawa surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain Allah mengatakan bahawa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luas seperti langit dan bumi itu disediakan khusus lil muttaqin, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu juga kita belajar bersama-sama apa tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, akhizina ma atahum rabbuhum. Yang demikian itu menurut sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa amilina bima amarahumullah. Orang yang takwa itu adalah orang yang mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadanya, menjauhi segala macam larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan melaksanakan apa-apa yang sudah disuruh Allah kepadanya. Pengertian melaksanakan itu macam apa? Biqalbih wal jawarih, dengan hati dan seluruh anggota tubuh. Nah, bila kita sembahyang dengan gerak-gerik anggota tubuh beserta dengan hadirnya hati, maka itu namanya adalah amalin, orang yang mengamalkan. Tapi kalau hanya sekadar gerakan sahaja, tapi hati kita ini lupa kepada Allah, maka belum bisa dikatakan sebagai amalin. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, innahum kanu qabla zalik muhsinin, bahawa mereka di dalam dunia itu adalah tergolong kepada orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan muhsinin itu? Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal kazibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah pada keadaan susah maupun keadaan lapang, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Dia menafkahkan hartanya kepada siapapun, baik orang
orang yang dia cintai ataupun kepada orang yang tidak dia cintai, baik orang yang dia kenal maupun tidak dia kenal, dan orang-orang yang mampu menahan marahnya ketika sedang marah dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khaffa ghadabahu khafallahu anhu azabahu. Siapa sahaja yang mampu menahan marahnya, maka di akhirat nanti Allah akan menahan siksaan terhadap dirinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang muhsinin itu mereka mampu menahan marah dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqafa al-ibad nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Qila wa man zal ladzi law ajrun ya Rasulullah? Qala al-'afuna 'anil nas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa di padang mahsyar nanti ada pengumuman daripada Allah, yang isi pengumuman itu adalah orang-orang yang punya pahala atas Allah hendaklah masuk surga. Padahal belum ditimbang lagi amalnya, tapi Allah sudah mengumumkan yang demikian itu. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-afuna 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini orang punya sifat ihsan di dalam dirinya, punya gelar muhsinin, maka akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, wa idza huyyitum bi tahhiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberikan penghormatan, kamu diberikan salam, maka berilah penghormatan itu, jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Contohnya, ada orang memberikan penghormatan, memberikan salam kepada kita, ujarnya assalamualaikum tuan, maka kita disuruh menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang memberikan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka kita pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah tanda bahwa kita ni ihsan, berbuat baik lebih daripada orang yang berbuat baik kepada kita. Adapun lagi contohnya, wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ihsan ini, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Ujaran Nabi kita, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang paling baik dalam hal-hal melunasi hutang-hutangnya, baik itu hutang kita kepada Allah seperti hutang puasa, hutang sembahyang, hutang zakat dan lain sebagainya, maka cepat-cepatlah kita bayar, cepat kita ganti. Adapun lagi hutang kita kepada manusia, maka segeralah kita bayar. Kemudian yang ketiga, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, kanu qalilan minal laili ma yahza'un. Mereka itu sedikit tidur di malam hari, kemudian dia bangun di waktu malam. Nah, bangunnya untuk apa? Untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsaru an-nas bi sa'idin wahid yawm al-qiyamah, yunadi munadin fayaqulu aina alladhi kana yu'tajaba ila akhir. Ujar Nabi, di halau itu manusia di hari kiamat, di suatu halaman yang rata, ada panggilan, ada seruan, mana orang-orang yang renggang belakang mereka di tempat tidurnya, mana orang-orang yang berjaga di malam hari semata-mata hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengarkan pengumuman itu, fayakumun, mereka bangkit, wahum qalil, sungguh sedikit mereka itu, fayadkhuluna al-jannata bighairil hisab, maka mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditimbang amalnya. Kemudian thumma yu'marun nas bil hisab, diperintahkan Allah manusia yang lainnya untuk dihisab. Jadi ibadah di malam hari, bangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga dirinya daripada segala macam dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, ikhlas mengerjakan ibadah kepada Allah, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka nanti di akhirat mereka masuk surga bighairil hisab, tanpa dihisab. Itu sebab Nabi mengatakan wahum qalil, sungguh sedikit yang demikian itu. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, wa bil asharihum yastaghfirun, dan mereka selalu istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur dan di waktu akhir malam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, umirna an nastaghfira bisyahr 70 istighfar. Kami diperintahkan di waktu sahur istighfar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 kali. Nah, ini khusus waktu sahur, kerana orang yang istighfar di waktu demikian adalah orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang beribadah, majlis, kelakuan, kebiasaan, amalan, sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, mereka memberikan hartanya baik kepada orang yang meminta-minta ataupun kepada orang yang tidak meminta-minta, baik kepada orang yang dia cintai maupun kepada orang yang tidak ia cintai, baik kepada orang yang ia kenal maupun kepada orang yang tidak ia kenal. Intinya berbuat baik kepada siapapun semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allahumma ja'al akhir kalamina fi ajalina la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi